Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kami kemarin, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum adat secara umum sendiri merupakan sebuah hukum kebiasaan yang hal ini berarti hukum tersebut di dalamnya memiliki aturan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang, sehingga menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat setempat. Hukum adat sendiri juga diakui pula oleh negara sebagai bentuk hukum yang sah, di mana setelah negara Indonesia merdeka, hukum adat menjadi salah satu dari beberapa aturan yang dibuat dan terdapat di dalam Undang-Undang 1945. Menurut Profesor Mr. B. Terher, hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma ke dalam keputusan yang diambil oleh kepala adat, serta berlaku spontan terhadap masyarakat di dalamnya. Beliau melalui teori keputusan yang terkenal juga menyatakan bahwa dalam melihat apakah sebuah adat istiadat yang ada merupakan sebuah hukum adat, maka terlebih dahulu perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pihak dan yang melanggar peraturan yang ada. Menurut Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku sebuah masyarakat yang berlaku serta memiliki sanksi dan juga belum dikodifikasi. Menurut Dr. Sukanto, definisi hukum adat adalah sebuah kompleks adat yang pada umumnya tidak tertulis dan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, serta memiliki sifat memaksa. Hukum ini juga memiliki sanksi, oleh sebab itu ada pula akibat hukumnya. Menurut Soekardi, dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia juga menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan kaidah maupun norma, baik yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis, dan berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia atau adat istiadat yang ada di dalamnya, digunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat, serta sanksi juga akan dikenakan pada pihak yang melanggarnya. Mantan Guru Besar Hukum Adat Universitas Erlangga, Mawardi Muzamil dan Anis Musduratun, melalui bukunya yang berjudul Perbandingan Sistem Hukum, juga menjelaskan definisi hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang ada dan telah lama berlaku di Indonesia. Muhammad Kusno juga mengatakan awal mula adanya hukum adat sendiri di Indonesia tidak diketahui secara pasti, namun jika dibandingkan dengan bentuk hukum lainnya, hukum Barat dan juga hukum Islam, hukum yang satu ini merupakan bentuk hukum tertua berdasarkan usianya, di mana sebelum tahun 1927 sendiri, hukum adat telah ada dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, sehingga setelah tahun 1927, hukum adat akhirnya dipelajari serta diperhatikan secara seksama sebagai pelaksanaan politik hukum. Pemerintah Belanda setelah teori resepsi yang dikukuhkan pada pasal 134 ayat 2 IS 1925. Sumber hukum adat. Terdapat tiga bentuk yang menjadi sumber hukum adat. Yang pertama, sumber pengenal. Sumber pengenal menurut B. Terher merupakan keputusan penguasa adat, namun pernyataan ini sendiri dibantah oleh Muhammad Kusno.
di mana menurut beliau sumber pengenal pada hukum adat sendiri adalah apa yang sebenarnya dilaksanakan masyarakat setempat di dalam pergaulan hukum, baik perilaku atau tingkah laku yang hanya sekali dilakukan maupun berulang kali. Kedua, yakni sumber isi. Sumber isi adalah sumber hukum adat yang merupakan kesadaran hukum yang ada dan hidup di tengah masyarakat adat setempat. Yang ketiga, sumber pengikat. Sumber pengikat yang merupakan rasa malu yang timbul akibat berfungsinya sistem nilai yang ada di dalam masyarakat adat yang bersangkutan maupun sebagai upaya lain yang pada akhirnya terkena pada orang yang bersangkutan jika tidak mematuhi atau melanggar aturan hukum adat yang berlaku. Unsur hukum adat. Pertama, unsur material adalah unsur material yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan maupun tingkah laku yang tetap dan dilakukan secara berulang. Hal ini berarti pula bahwa sebuah rangkaian perilaku yang sama. Yang kedua, unsur intelektual. Unsur yang kedua adalah unsur intelektual yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan yang harus dilakukan karena kelompok masyarakat yang ada di dalamnya memiliki keyakinan bahwa hal tersebut dilakukan dengan objektif. Corak hukum adat. Pertama, religius atau magis. Berdasarkan kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia, setiap masyarakat yang ada dikelilingi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara. Hal ini dilakukan agar masyarakat tersebut tetap hidup dan aman, tentram, bahagia, dan berbagai hal lainnya. Corak yang kedua adalah komunal atau kemasyarakatan. Komunal atau kemasyarakatan yang memiliki arti bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam bentuk kelompok atau sebuah satu kesatuan yang utuh. Ketiga, corak demokrasi yang memiliki arti bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kepentingan bersama. Masyarakat harus terlebih dahulu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi yang sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan pada sistem pemerintahan. Yang keempat adalah corak konstan, di mana pemindahan maupun peralihan hak dan juga kewajiban harus dilakukan di saat yang sama dan dilakukan secara serentak dengan maksud untuk menjaga keseimbangan yang ada di dalam pergaulan di tengah masyarakat. Yang terakhir adalah corak konkret yang memiliki arti terdapat tanda yang terlihat, yaitu setiap perbuatan maupun keinginan pada setiap buah hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan bentuk benda atau wujud maupun nyata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.